sahabatku dimanapun kalian berada, misa live streaming beberapa minggu ini menjadi pilihan bagi umat Kristiani akibat pandemi COVID-19. Hari ini secara khusus saya akan menampilkan perayaan Ekaristi yang juga langsung dipancarkan secara live streaming oleh Komsos Keuskupan Tanjung Karang. Mari kita menyiapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan di hati kita dan di tempat kita masing-masing. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari sekalian, andaikan kita yang mendapatkan kesembuhan dari Santo Petrus dan Santo Yohanes, pastilah kita pun meluap kegembiraan seperti seorang pengemis yang tadinya lumpuh dan disembuhkan dengan kata-kata Petrus, atas nama Yesus dari Nazaret, bangunlah. Andaikan kita yang ditemani oleh Yesus dalam perjalanan ke Emmaus dan kemudian dibuka pikiran kita, kita pastilah juga akan meluap kegembiraan, penuh sukacita dalam kehidupan ini. Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita tak pernah putus asa. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Mari kita juga dengan penuh sukacita seperti orang-orang yang disembuhkan atau ditemani oleh Tuhan dalam perjalanannya dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk semua saudara dan saudari kita yang terdampak COVID-19, baik yang sudah meninggal maupun yang sakit, para petugas medis, para ilmuwan, para pemerintah kita, tetapi juga semua orang anggota masyarakat yang harus hidup dalam perjuangan sehari-hari di luar rumah yang menantang bahaya. Mereka dan semua keluarganya semoga tetap juga dilindungi oleh Allah. Syukur kepada Tuhan atas kebaikan banyak orang, para penjahit masker, semua orang yang mengumpulkan donasi juga melalui rekening solidaritas keuskupan. Mari kita berdoa juga untuk mereka. Semoga anugerah Allah tak pernah juga meninggalkan mereka dan kita semua akan hidup penuh sukacita setelah wabah corona ini meninggalkan kita atau hilang dari dunia ini. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tambah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap mara bahaya, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan bela rasa saudara dan saudari kami yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada yang meninggal, penghiburan bagi yang berduka, kesembuhan bagi yang sakit, damai bagi mereka yang dalam sakratul maut, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin pemerintahan kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga kami bersama-sama dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan: biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleofas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah 3 hari lewat sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada ke-12 murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Emmaus dikatakan sebuah kampung, dan itu letaknya di sebelah barat kota Yerusalem. Bahwa para murid tidak mengenali orang yang mendekati dia, yang mendekati mereka ketika mereka berbicara tentang Yesus, bisa dimaklumi bahwa perjalanan itu pada sore hari menjelang matahari terbenam, dan daerah itu pastilah menyilaukan mata mereka. Bukan hanya tertutup secara spiritual, mereka ketakutan, mereka tidak percaya lagi akan harapan yang dulu dibangun pelan-pelan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi juga secara lahiriah bahwa matahari menghalangi pandangan mereka, menghalangi mata mereka karena sorotnya yang menyilaukan. Ketika Yesus menerangkan, walaupun hati mereka berkobar-kobar, mereka tetap saja tidak percaya. Baru setelah mereka duduk makan bersama, Yesus memecah-mecahkan roti, mereka mengenali siapa sesungguhnya yang berjalan bersama mereka. Uniknya adalah dua orang murid itu hanya satu orang saja yang disebut, dan itu bernama Kleofas. Yang satunya lagi, barangkali dengan sengaja, Lukas ingin mengatakan sebetulnya adalah kita. Anonim itu adalah kita. Apa yang mau dikatakan Lukas? Mari berjalan bersama Yesus. Dan mari jangan gentar dan jangan takut. Mari dengan sepenuh hati mengimani seperti apa yang dikatakan oleh dia, yang diterangkan oleh dia mengenai dirinya,
mengenai kerahiman Allah. Kristus adalah pribadi dari Allah yang Maha Rahim, yang menyertai seluruh perjalanan hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Karena Dia telah memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur, dalam Ekaristi, maka tak ada satu kesempatan hidup kita pun yang tanpa kehadirannya. Dalam Ekaristi, tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman kita. Kristus berada dalam diri kita. Kita membawa Yesus kemanapun. Bawalah ini kemudian kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, yang dalam kehidupan mereka tidak seberuntung kita, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ada orang lumpuh meminta sumbangan. Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki akan diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangunlah dan berdirilah. Barangkali kita juga tidak mempunyai banyak hal yang bisa diberikan kepada orang lain, tetapi mari kita berikan Yesus kepada siapapun yang kehidupannya kurang beruntung. Yesus, kasih kerahiman Allah, rezeki rohani Tuhan atas kehidupan ini. Semoga dengan demikian dunia ini menjadi tempat kediaman yang menyenangkan. Semua orang bisa penuh sukacita seperti orang lumpuh yang disembuhkan, melonjak-lonjak kegirangan secara lahiriah maupun secara spiritual, bersukacita dalam persaudaraan yang sejati, karena Tuhan memang selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada, dan kita mempunyai saudara dan saudari siapapun dengan latar belakang apapun yang tidak meninggalkan kita dalam hidup kita ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita satukan seluruh harapan, doa dan permohonan kita dengan kurban Yesus di atas altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, selalu dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan bersihkan aku dari segala kesalahan dan cucilah dari dosa-dosa. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terima
Terimalah ya Tuhan persembahan-persembahan yang kami panjatkan dan tunjukkan kepadamu dalam masa yang penuh mara bahaya yang mencemaskan kehidupan kami bersama di dunia sekarang ini. Semoga dengan kuasa-Mu kami semua dapat Kau lindungi dan Kau sembuhkan, dan saudara dan saudari kami yang meninggal Kau terima kembali dalam kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kau kuatkan semua orang yang berkehendak baik menolong saudara dan saudari kami yang sedang berkesusahan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Namun teristimewa pada hari-hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Bersama dengan segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, perkenankan kami pun turut serta berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur padamu. Lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya yang tulus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita panjatkan doa kita bersama-sama kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan dari segala bahaya kejahatan. Berilah kami damai-Mu, kasihan dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala ancaman dan gangguan kehidupan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah wafat dan bangkit untuk menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Engkau Putra Tunggalnya. Tuhan, kami berdoa kepadamu, janganlah memperhitungkan lagi dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita memohon doa Bunda Maria dengan mengucapkan 3 kali Salam Maria untuk semua orang yang terdampak COVID-19, tapi juga semua orang yang berkehendak baik yang membantu saudara dan saudari kita untuk melepaskan diri dari wabah COVID-19 ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Ya Allah, yang dari tangan-Mu kami telah menerima obat kehidupan abadi, karuniakanlah agar melalui sakramen ini kami dapat bersukacita dalam kepenuhan penyembuhan surgawi. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, pelindung semua yang berharap kepadamu. Berkatilah umat-Mu, jagalah mereka, lindungilah mereka, persiapkanlah mereka agar dengan terbebas dari dosa dan kelemahan fisik, juga terlindung dari segala musuh jiwa dan raga. Kami semua dapat senantiasa bertekun dalam kasih-Mu, penuh sukacita, hidup di hadirat-Mu sebagai anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang Anda doakan, Anda kasih, Anda layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya.